Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Wahyudi dari kelas akuntansi 2B dengan NIM 21306111031. Di sini saya akan mempresentasikan matkul tentang biaya akuntansi. Di sini dengan judul biaya tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja mengacu output yang dapat dihasilkan oleh seorang pekerja. Hal itu berlaku untuk sebuah perusahaan, industri, atau perekonomian. Produktivitas kerja adalah ukuran perbandingan kualitas dan kuantitas dari seorang tenaga kerja dalam satuan waktu untuk mencapai hasil atau prestasi kerja secara efektif dan efisien dengan sumber daya yang digunakan. Lanjut, produktivitas dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif. Biaya tenaga kerja biasanya mencakup sebagian besar total biaya produksi. Secara agregat, produksi mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Output jangka panjang atau disebut dengan PDB potensial tidak hanya tergantung pada kuantitas pasokan tenaga kerja, tetapi juga kualitas. Jika lebih produktif, perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Dalam jangka pendek, peningkatan produktivitas mendorong naik pasokan. Lanjut, cara meningkatkan produktivitas pekerja. Yang pertama, ada peningkatan modal manusia. Yang kedua, inovasi teknologi. Yang ketiga, investasi infrastruktur. Yang keempat, peningkatan modal fisik. Lanjut. Nah, di sini juga ada rumusnya ya. Rasio produktivitas sama dengan output per input. Di sini juga ukuran kinerja aktivitas produksi menggunakan tenaga kerja sebagai tolak ukur, yang mana produktivitas diukur melalui output fisik per jam tenaga kerja. Oke, next ya. Nah, di sini tenaga kerja terbagi menjadi dua ya. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Yang kedua, menurut KBBI, tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu. Pengertian tenaga kerja juga didefinisikan sebagai orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Lanjut. Nah, di sini ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan salah satu dari 3 elemen biaya produksi. Biaya bahan baku adalah besarnya nilai bahan baku yang digunakan ke dalam proses produksi untuk diubah menjadi barang jadi. Biaya tenaga juga adalah besaran nilai tenaga kerja yang terjadi untuk penggunaan tenaga kerja dalam rangka mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Biaya overhead pabrik adalah nilai sumber daya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah, di sini ada komponen biaya tenaga kerja ya. Di sini ada biaya tenaga kerja sama pengertiannya dan contohnya juga. Di sini ada biaya tenaga kerja, gaji dan upah reguler. Pengertiannya itu gaji dan upah reguler merupakan kompensasi reguler yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas usaha fisik dan mental yang dikerahkan oleh karyawan tersebut. Contohnya seperti gaji mandor, gaji buruh, dan upah buruh. Nah, di sini juga ada insentif. Insentif merupakan kompensasi tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas kinerja karyawan di atas standar yang ditentukan. Contohnya seperti insentif produksi. Nah, di sini juga ada yang terakhir, tunjangan. Tunjangan merupakan kompensasi tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan selain gaji dan upah reguler serta insentif. Contohnya seperti tunjangan asuransi, tunjangan pensiun, tunjangan liburan, dan premi lembur. Nah, di sini juga ada yang pertama ya, gaji pokok, yaitu besarnya gaji yang diberikan karyawan sesuai dengan jabatan dan jasa yang diberikan pada perusahaan
dan telah ditetapkan dengan gaji pokok minimum pada waktu pertama kali karyawan tersebut bekerja. Yang kedua, ada insentif. Insentif itu yang tadi dijelaskan ya, contohnya seperti itu. Yang ketiga, tunjangan yang diberikan kepada setiap karyawan berdasarkan kebutuhannya dan biasanya diberikan sebesar 1 bulan gaji karyawan. Nah, di sini ada klasifikasi tenaga kerja. Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok menurut standar yang ditentukan. Maka, klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan akan ketenagakerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriterianya, yaitu yang pertama berdasarkan penduduk ya. Yang pertama ada tenaga kerja, yang kedua bukan tenaga kerja. Nah, berdasarkan batas kerja juga terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada angkatan kerja, adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang aktif mencari pekerjaan. Yang kedua, bukan angkatan kerja, mereka yang berumur 10 tahun ke atas, yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Lanjut, berdasarkan kualitasnya, yang pertama, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki sesuatu keahlian atau kemahiran dalam bidang-bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal maupun non-formal. Yang kedua, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Lanjut ya. Nah, di sini juga ada sistem akuntansi tenaga kerja. Di sini juga ada beberapa bagian. Sama saya bisa disebutin lah ya. Yang pertama ada perekrutan atau pencarian, seleksi dan penempatan. Yang kedua pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga juga ada promosi, mutasi dan demosi. Demosi. Yang keempat kesehatan dan keamanan kerja. Yang kelima rekreasi. Keenam studi gelap dan waktu. Yang ketujuh hubungan industrial dan pemburuan. Yang ke-8 ya, pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja. Lanjut. Nah, oke. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya Ari Wahyudi dari kelas akuntansi 2B. Cukup sekian. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Andri Indrawan. Ya. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.